lagi penyelamatan anggrek dari pakai perahu ya. Nah itu pas duduk dari perahu tuh langsung diloncati oleh ular ya, sepasang ularnya itu udah rasanya udah gimana gitu. Itu yang berkesannya ya. Api membakarnya itu sangat besar sehingga apinya bisa terbang membakar daerah ini, miris kita sempat shock, sempat sedih. Semakin banyak yang senang untuk melestarikan, tidak ada batas usia, tidak ada batas agama, tidak ada batas pendidikan, yang penting itu sama visi dan misinya. Saudara, di belakang saya ini adalah area bekas tambang timah yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan dan ikut berkontribusi terhadap semakin berkurangnya kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berkurangnya kawasan hutan tentu juga akan berimplikasi terhadap terganggunya ekosistem dan berakibat kepada kehidupan manusia seperti perubahan iklim, terganggunya siklus air, dan juga semakin berkurangnya spesies flora dan fauna di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah hutan di Kepulauan Bangka Belitung terus menyempit. Jumlah lahan kritis pun semakin memprihatinkan dan mengganggu ekosistem di negeri serumpun sebalai ini. Berkurangnya habitat hutan disebabkan banyak faktor. Pertambangan timah menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya sebagian besar hutan Bangka Belitung. Mengingat sejak ratusan tahun silam, tanah negeri serumpun sebalai ini sudah dieksploitasi untuk menghasilkan biji timah. Bukan hanya pertambangan, aktivitas pembukaan lahan juga sangat mengkhawatirkan. Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan yang dilakukan secara terus-menerus membuat kawasan hutan semakin tergerus. Banyaknya flora Bangka Belitung yang terancam, bahkan terlanjur punah, membuat seorang wanita rantau yang memilih menetap di Kepulauan Bangka Belitung ini prihatin. Sejak tahun 1998, Dian Rosana, seorang guru biologi ini terus berupaya menyelamatkan berbagai macam flora Bangka Belitung dari kepunahan. Dengan membawa pulang flora dari habitat aslinya yang terancam dieksploitasi, Dian berhasil menyelamatkan sekitar 100 spesies flora Bangka Belitung yang dikonservasi di halaman rumahnya. Sebagian besar flora yang dikonservasi yakni tanaman yang kini sulit ditemukan di hutan, termasuk anggrek tebu dan kantong semar yang dilindungi peraturan perundangan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna atau CITES yang berlaku secara internasional dan ditindaklanjuti di Indonesia dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Yang pertamanya itu pasti dari Hati Sanubari ya, dari Hati Sanubari. Kemudian didukung dengan lingkungan ya, keberadaan lingkungan. Jadi Bangka Belitung ini
sebenarnya kaya dengan anggreknya ya, cuman selama ini tidak terlihat. Jadi saya ke Bangka ini tahun 1992 itu melihat banyaknya anggrek yang akibat penambangan itu tidak bisa diselamatkan ya. Kemudian dari hari ke hari ya saya lihat alangkah baiknya itu diselamatkan ya. Nah kemudian diselamatkan itu secara pribadi pertamanya ya. Jadi secara pribadi alangkah sayangnya kalau anggrek ini tersia-sia gitu. Kecintaannya akan flora Bangka Belitung dan berpetualang menjelajah hutan juga didukung sang suami. Bahkan seringkali Dian ditemani suami tercintanya saat menyusuri sambil menyelamatkan flora Bangka Belitung. Waktu ya zaman muda dulu ya, itu sama ibu udah tahu. Karena ibu Dian itu zaman dari mahasiswa juga udah termasuk di komunitas pencinta alam mereka itu. Udah biasa turun naik gunung dan biasa katanya. Dan memang saya dari foto-fotonya itu kan. Jadi begitu kita keluarga pindah mutasi kerja pindah pas di Bangka ini rasanya tidak akan pindah lagi lah rasanya itu tahun 97 apa 96 ya kita ke Bangka ya perpaduan tadi ya saya senang dengan fotografi ibu dengan alam ya kami suka jalan tapi begitu 99 lah anak saya yang kecil itu udah berusia 3 tahun udah bisa ditinggal sama ayah yang bantu kita sering eksplorasi jadi saya sangat senang sangat mendukung sekali karena memang itulah jiwa dia. Dan saya juga ada sisi positif yang saya dapatkan dengan kegiatan dia sampai dengan fotografi saya hobi dengan foto. Jalanlah. Melestarikan flora Bangka Belitung tak bisa dilakukan sendiri. Keterlibatan masyarakat negeri serumpun sebalai sangat diperlukan agar nantinya generasi penerus bangsa dapat melihat langsung berbagai flora cantik yang tumbuh di Kepulauan Bangka Belitung ini. Saat memutuskan untuk menjaga flora Bangka Belitung bersama suami, Dian Rosana mulai bertemu dengan masyarakat yang memiliki visi sama, yakni menyelamatkan tumbuhan di Bangka Belitung dari kepunahan. Dengan nama Bangka Flora Society atau BFS, komunitas pelestari flora yang awalnya hanya beranggotakan 12 orang, mulai menjalankan ekspedisi penyelamatan flora dengan menelusuri berbagai tempat yang ada di penjuru Bangka Belitung. Kegigihan dalam mengkonservasi flora Bangka Belitung pun kini mulai membuahkan hasil. Masyarakat mulai menyadari pentingnya keberadaan flora bagi kehidupan. Bahkan hingga saat ini, sudah sekitar 90 orang yang tergabung di dalam Bangka Flora Society dan tersebar di seluruh kabupaten kota di Bangka Belitung. Sekolah Langit Biru pada hari ini kebetulan sama-sama kawan-kawan dari apapun namanya yang biasa berinteraksi dengan alam. Tahun 2000 itu kita sudah terbentuk sebenarnya Bangka Flora, satu kesatuan satu komunitas yang bergerak di bidang pelestarian flora. Nah, sampai tahun 2005 ya. Nah, di tahun 2005 itu sudah resmi ya, sudah legal gitu ya, sudah ada akte notarisnya. Nah, kemudian semakin banyak itu anggotanya ya, kemudian semakin banyak yang senang untuk melestarikan, mulai dari yang anak-anak muda, kemudian yang tidak ada batas usia, tidak ada batas agama, tidak ada batas pendidikan, yang penting itu sama visi dan misinya. Mempelajari siklus dan ekosistem alam menjadi bekal yang sangat penting sebelum anggota Bangka Flora Society memulai ekspedisi ke penjuru hutan Bangka Belitung. Apalagi berbagai tantangan dan kejutan pun seringkali ditemukan saat hendak menyelamatkan flora Bangka Belitung. Mulai dari rute yang memacu adrenalin hingga bertemu dengan hewan buas saat ekspedisi. Terus lagi penyelamatan anggrek dari pakai perahu ya. Nah itu pas duduk dari perahu tuh langsung diloncati oleh ular ya, sepasang ular ya, itu udah
rasanya udah gimana gitu. Itu yang berkesannya ya. Kemudian pada Flora Hoya juga begitu, bersama Man namanya di kebun botani, sekarang sudah mendiang. Itu saya menyelamatkan Hoya, namanya Hoya caudata yang sangat cantik sekali. Nah itu saya sampai di Sungai Tabun itu sampai 10 sampai 7, itu pengalaman dari secara psikologisnya aja ya. Konservasi flora Bangka Belitung terutama tanaman anggrek dilakukan dengan dua cara, yakni in situ dan ex situ. Konservasi secara in situ, yakni pelestarian tumbuhan yang dilakukan dalam habitat aslinya. Sementara ex situ merupakan konservasi melindungi flora dengan mengambil spesies tumbuhan dari habitat aslinya yang terancam dan ditempatkan ke lokasi di luar habitat aslinya. BPDAS, BKSDA, kehutanan kita status hutan seperti apa. Alhamdulillah 2016 kita gedang pelan-pelan. Nah, sekarang lah sedang dalam proses menjadikan kawasan itu menjadi pusat riset, ya, pusat penelitian tentang biodiversitas anggreknya, tanaman endemik kawasan sungai, sepadan sungai, dan beberapa spesies ikan di kawasan sungai itu sendiri. Nah, ini alhamdulillah sampai sekarang udah masuk tahun kedua untuk menggarap itu. Konservasi biodiversity Sungai Upang yang dikenal sebagai Pulau Anggrek menjadi salah satu lokasi kawasan konservasi flora Bangka Belitung terutama anggrek. Sekitar 60 spesies anggrek dari seluruh penjuru kabupaten kota di Bangka Belitung diselamatkan di lahan konservasi yang memiliki luas sekitar 400 hektar ini. Awalnya sebenarnya dari keprihatinan kita sering kebakaran, jadi kita berbuat sesuatu karena kemarin artinya hutannya rimbun, sekarang jadi hancur karena kebakaran, jadi kena ulah manusia. Jadi berangkat dari situ ya kita mencoba untuk melakukan sesuatu, yaitu konservasi, mengembalikan fungsi hutan tadi dari kebakaran ke seperti bentuk awalnya. Jadi hutan yang rimbun, yang asri, jadi untuk pelindung ekosistem yang ada di sungai kita. Itu yang pertama kali kita lakukan. Meskipun sudah menjadi kawasan konservasi, bukan berarti anggrek dan berbagai tanaman Bangka Belitung di Sungai Upang ini bisa ditinggal begitu saja. Anggota Bangka Flora Society bersama warga sekitar pun harus terus menjaga kawasan konservasi biodiversity Sungai Upang dari tangan-tangan nakal yang tak bertanggung jawab. Pulau Anggrek ya kalau kita nyebutnya, Pulau Anggrek Elsi Lestari ini pernah terbakar beberapa bulan yang lalu. Itu sangat sedih sekali. Kawan-kawan dari Salam Upang sebenarnya sudah melakukan upaya pencegahan, kabarnya sudah membuat parit. Ternyata api membakarnya itu sangat besar sehingga apinya bisa terbang membakar daerah ini. Miris, kita sempat shock, sempat sedih, tapi sudahlah, yang sudah terjadilah. Kita kumpul semangat baru, kita bersama-sama teman dari Salam Upang, dari pemerintah desa Tanah Bawah, kita kembali, kita gerakkan gerakan Minggu Menanam. Jadi di sini kita menyemai tanaman, baik itu tanaman pohonnya, pohon yang hidup di air, begitu juga dengan anggrek-anggreknya. Jadi setiap hari Minggu bersama kawan-kawan tadi kita menanam. Menjaga alam tak bisa berhenti di satu generasi. Saat ini generasi milenial lah yang bisa menularkan keharusan menjaga ekosistem alam ke generasi berikutnya. Namun tak mudah mengajak generasi yang lebih suka menunduk melihat dunia melalui smartphone agar tertarik terjun ke alam untuk menyelamatkan ratusan bahkan ribuan jenis tumbuhan yang ada di negeri serumpun sebalai ini. Melalui Sekolah Alam Langit Biru, Dian Rosana bersama anggota Bangka Flora Society terus mengkolaborasikan kebahagiaan dan kebanggaan saat bisa berkontribusi menyelamatkan flora Bangka Belitung dari kepunahan.
Bu Dian, Anda Ya. sudah membentuk BFS Iya. atau Bangka Flora Flora Society. Society sebagai salah satu upaya gerakan untuk melestarikan sekaligus juga menjaga kelangsungan kekayaan flora yang ada di Bangka Belitung, khususnya memang sudah langka begitu Bu ya. Iya. Nah, tapi di sisi lain juga ternyata Ibu mendirikan sekolah alam begitu Bu. Iya. Yang kalau saya menilai sekolah alam ini sudah merupakan salah satu kawasan konservatif yang cukup representatif begitu Bu ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya, apa yang menjadi tujuan Ibu Dian dan teman-teman untuk mendirikan sekolah alam ini Bu? Ya, sebenarnya sederhana sekali ya sebenarnya. Karena memang kalau di dalam suatu kehidupan kan harus ada pergantian. Ya, jadi kalau misalnya saat ini kita yang pada posisi sekarang ini yang berusaha untuk melestarikan flora Bangka Belitung, otomatis pasti terpikir untuk masa yang akan datangnya bagaimana. Ya, jadi kita harus membuat kader, kemudian mencari penyambung ya, karena itu kan untuk cinta alam itu, cinta flora itu bukan mudah. Ya, jadi kita harus cari kader-kadernya yang memang bisa menyambung apa yang sudah kita lakukan sekarang. Nah, seperti itu. Jadi harus pelan-pelan. Jadi namanya generasi muda kan secara bertahap. Jadi makanya kita membuat sekolah alam itu tidak berbatas umur, maksudnya untuk anak-anaknya. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi nanti dengan harapan kalau mereka pun sekolah atau bekerja, dia tetap ada rasa atau behaviornya itu ada untuk cinta flora Bangka Belitung. Siapa lagi kalau bukan mereka untuk menyambungnya. Maka itulah inisiatif saya untuk membuat sekolah alam. Itu namanya Langit Biru. Jadi berkampuskan langit yang biru. Gitu. Ya, tadi Ibu mengatakan tentang mencetak kader begitu Bu. Ya. Tapi yang menjadi masalah kita saat ini kan memang adalah kepedulian begitu Bu. Iya. Untuk di Bangka Belitung sini misalnya kita sendiri tahu bahwa tidak banyak orang yang peduli. Salah Iya. satunya mungkin Ibu Dian. Iya. Nah, ini kan tentu harus kita apresiasi. Salah satu sarana edukasi kepada kaum muda tadi, generasi muda Iya. untuk mencetak kader tadi. Nah, bagaimana Bu? Maksud saya apa peran para generasi muda ini kalau Ibu melihat di dalam melestarikan alam di Bangka Belitung ini Bu? Iya, sebenarnya banyak ya. Jadi banyak. Sebenarnya pada dasarnya sifat asli dari mereka itu ada. Ya, jadi karena kita harus hanya menggali aja dan mengarahkan, ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti tidak ada sama sekali, tidak. Mereka tuh sebenarnya memiliki, tapi kan kita ada rasa ketakutan di era yang sekarang ini ya. Nanti mereka menanam hanya di handphonenya, dia menanam seperti itu ya. Jadi kita berharap dia itu didekatkan dengan alam nyata. Jadi dengan alam nyata itu otomatis dia kan menggugah hati ya, jadi menggugah perasaan dia. Nah, kalau perasaan dia yang sudah tergugah itu pasti mudah mengatur tingkah laku atau perasaannya tadi. Jadi memang harus kita terjunkan ke alam yang sebenarnya ya. Jadi kalau sekarang kan kita lebih banyak bermain di dunia maya ya. Jadi dunia maya itu boleh, nanti harus diaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Jadi karena kekuatan saya itu, karena menurut saya flora Bangka Belitung itu tidak kalah dengan provinsi lainnya, maka itu harus generasi mudanya harus dikenalkan sedini mungkin dan selebar mungkin. Jadi nanti mereka merasa, oh Bangka Belitung aku ini punya flora yang sangat banyak dan endemiknya banyak seperti itu. Ya, tapi menurut Ibu seberapa sulit sih Bu untuk mengajak generasi muda ini agar mereka mencintai alam yang kalau saya menilai ini sudah terlanjur cukup rusak ini Bu? Ya, kalau menurut saya nggak sulit sih ya, karena memang saya juga sudah menjadi seorang pendidik ya. Jadi bagaimanapun caranya itu saya lakukan, tapi menurut saya kalau sulitnya ya dianggap aja itu seninya. Nah, seperti itu. Jadi seninya, jadi kalau dia ada kesulitan nanti kita carikan solusinya begitu. Jadi kalau saya pribadi, karena memang saya orang alam, kemudian bersama kawan-kawan di keluarga besar Bangka Flora Society, itu sudah hal biasa ya. Jadi sudah hal biasa untuk menanggulangi kesulitan untuk mengajak anak-anak itu untuk berkonservasi. Saat ini puluhan pelajar pun tertarik untuk mengikuti sekolah alam Langit Biru yang rutin dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu di kawasan konservasi Biodiversity Sungai Upang. Pertamanya itu dari kelas 6 SD, saya itu bareng teman-teman ikut Ibu Dian itu. Kami ikut itu iseng-iseng aja, karena dulunya Ibu Dian dan Pak Tulis itu sering ke Desa Petaling. Makanya kami itu rasa penasaran kami itu tinggi. Kenapa sih orang
banyak main ke sini, ada apa dengan petaling. Makanya kami tak sengaja kami ngikut mereka. Terus mereka ngajak kami untuk gabung ke sekolah alam. Nah, di sekolah alam ini kami belajar di mana banyak sekali tanaman khas Bangka dan anggrek-anggrek khas Bangka. Sebagai seorang pendidik, menginstruksi secara gamblang ke generasi muda agar melestarikan alam dinilai sangat mustahil diterapkan di Sekolah Alam Langit Biru. Dian lebih memilih menggunakan metode pendekatan karakter dengan memberikan penjelasan pentingnya alam bagi kehidupan agar generasi muda tertarik untuk terus menjaga alam apapun profesinya kelak. Yang saya dapatkan tentu banyak sekali ilmu ya, banyak ilmu tentang lingkungan. Terus 3 bulan yang lalu kami baru selesai melaksanakan studi lingkungan ke Yogyakarta. Jadi di sana kami belajar lingkungan di daerah Jawa, di Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Yogyakarta. Terus yang saya dapatkan lagi kemarin 2 bulan yang lalu, saya baru selesai mengikuti Forum Pelajar Indonesia yang ke-11. Itu dari Sekolah Alam Langit Biru, karena saya mengikuti Sekolah Alam Langit Biru. Harapan saya ke depan yaitu tentu saja ingin banyak orang atau generasi milenial yang cinta lingkungan, terus terhadap diri saya tersendiri, karakter saya sebagai pencinta lingkungan itu benar-benar terbentuk dimanapun saya berada. Saudara, kepedulian dan juga usaha yang dilakukan oleh Ibu Dian di dalam melestarikan flora yang ada di Kepulauan Bangka Belitung mulai menghasilkan, seperti dengan berdirinya kawasan konservatif biodiversity Sungai Upang di mana terdapat berbagai macam jenis anggrek di dalamnya. Selain itu juga usaha ini dapat menarik generasi muda agar lebih mencintai alam serta untuk melindungi flora di Kepulauan Bangka Belitung yang sekarang ini sudah hampir punah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah prinsip Dian Rosana yang masih dipegang teguh hingga saat ini. Meskipun Kepulauan Bangka Belitung bukanlah tanah kelahirannya, namun tak menyurutkan semangatnya untuk terus berkontribusi menjaga keseimbangan alam di negeri serumpun sebalai ini. 20 tahun lebih, Dian Rosana mengabdikan dirinya untuk menjaga kelestarian flora yang ada di Bangka Belitung. Berkat kegigihan dan semangatnya, Dian berhasil menerima berbagai penghargaan sebagai penggiat lingkungan, termasuk penghargaan Kalpataru sebagai perintis lingkungan pada 2015 silam. Selain itu, beragam anggrek dan tanaman khas Bangka Belitung pun sudah mulai terkenal di kancah nasional. Berkat kerja kerasnya bersama anggota Bangka Flora Society dalam mempromosikan tanaman cantik dari negeri serumpun sebalai ini. Ekspedisi, promosi, budidaya dan pendidikan akan terus menjadi prinsip Bangka Flora Society agar tumbuhan Bangka Belitung tak hanya menjadi sejarah bagi generasi muda.